Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justia Lumi dengan NIM 2037 GSD 0376. Saya adalah salah satu mahasiswa studi pendidikan guru sekolah dasar dari kampus STKIP Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Jufrin Alim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait 4 model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran discovery learning dalam kurung DL. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, stimulation, pemberian rangsangan. Tahap stimulation ini artinya tahap pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, problem dalam kurung penyataan atau identifikasi masalah. Dalam tahap berikutnya ini, guru akan memberi peserta didik pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection. Pengumpulan data selanjutnya adalah tahap data collection atau pengumpulan data saat eksplorasi peserta didik berlangsung. Guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Yang kelima, data processing dalam kurung pengolahan data. Tahap data processing dalam kurung pengolahan data merupakan tahap di mana guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh di tahap sebelumnya. Yang keenam, verification dalam kurung pembuktian. Pada tahap ini guru akan memberi peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar atau tidak hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan alternatif. Yang ketujuh, generalization dalam kurung menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini merupakan tahap terakhir dalam discovery learning. Pada tahap ini guru akan meminta peserta didik untuk 2. Model pembelajaran inquiry based learning dalam kurung BL menurut Soimin. Model pembelajaran inquiry based learning dalam kurung BL merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif kuliah dalam pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning ialah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi masalah. Orientasi masalah adalah tahap dalam mencari topik masalah yang nantinya akan diteliti. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa diajak untuk dapat menginformasikan pertanyaan dari penelitian mereka yang berkaitan langsung dengan topik ataupun masalah yang dipilih. Yang keempat, menyusun hipotesis. Siswa diminta untuk dapat membuat dugaan dari jawaban sementara atas sebuah masalah yang sedang dibahas. Yang keempat, eksplorasi. Siswa akan melakukan pencarian sebuah informasi melewati sebagai sumber semacam buku, jurnal, internet, dan yang lain-lain demi mendapatkan informasi yang relevan dalam topik ataupun masalah yang sedang diteliti. Yang kelima, memuji hipotesis. Siswa akan melakukan validasi hipotesis mereka dengan cara membandingkan informasi serta hasil penelitian dengan sumber lainnya demi memverifikasi valid ataupun tidak informasi dan juga hipotesis mereka. Yang keenam, membuat kesimpulan. Terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil penemuan mereka terkait dengan masalah yang diteliti. Mereka akan membuat hasil penelitian serta pengamatan, pengumpulan data, dan juga mengujian hipotesis. 3. Pengertian model pembelajaran problem based learning atau PBL. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah.
Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning ialah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru terlebih dahulu memberi pemahaman dan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan peserta didik sintak problem based learning. Di tahap ini, guru akan mengorganisasikan peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberi tugas setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses mengajarkan dan lainnya. Yang ketiga, memberi bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu maupun kelompok tujuannya, agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Yang kelima, mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik menghadapkan bantuan dari guru, khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan, kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Yang keenam, melakukan analisis dan evaluasi. Dalam model problem based learning ini, guru kemudian meminta para siswa agar merefleksikan serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. 4. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Menyusun desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek. Dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengejarkan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugasnya akan diuji dan dinilai oleh guru. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Perbedaan dari discovery learning dan inquiry based learning terlihat dari aspek pendekatan pemahaman, di mana discovery learning lebih menekankan pada penemuan konsep oleh siswa melalui eksplorasi mandiri tanpa paduan langsung, sedangkan inquiry based learning melibatkan proses penyelidikan dan penelitian yang lebih terstruktur, dengan guru memberikan paduan dan dukungan dalam merancang pertanyaan dan menjalankan penelitian. Sedangkan dilihat dari aspek proses berpikir siswa, di mana discovery learning siswa mengandalkan pemikiran induktif dan pengalaman langsung untuk mencapai pemahaman, sedangkan inquiry based learning mengembangkan kemampuan siswa untuk merumuskan pertanyaan, merencanakan penelitian, dan menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan. Sedangkan perbedaan problem based learning dan project based learning adalah problem based learning memaksa siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan project based learning menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Selain itu,
lama waktu yang diperlukan. Problem-based learning relatif lebih cepat dibandingkan dengan project-based learning yang memerlukan waktu cenderung lebih lama